sebelum saya mulai perkuliahan silahkan di on cam kameranya karena sesuai dengan aturan akademik untuk kuliah sifatnya online, semua peserta wajib untuk membuka kamera. Silakan. Saya sambil menunggu yang lain untuk buka kamera, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan untuk materi hukum perdata. Ini kan sudah masuk ke pertemuan ke-12 kalau tidak salah untuk hari ini. Jadi ada 11 pertemuan sudah dilewati termasuk ujian tengah semester yang mana disampaikan oleh Pak Rahmat Usman dan Budiana Rahmawati. Saya itu hanya menyampaikan sekitar 4 kali pertemuan karena di pertemuan ke-15 itu terakhir dan pertemuan ke-16 sudah ujian akhir semester. Nah, sementara di minggu depan pun kita akan kena libur cuti bersama untuk Idul Fitri. Jadi sebenarnya mepet sekali untuk materi saya karena ada sekitar 4 pertemuan dan untuk pertemuan minggu depan itu kan kita harus tetap memang harus tetap dalam artian tidak diliburkan, tetapi karena itu kan dalam rangka masih rangka cuti Lebaran, jadi saya tidak akan mengadakan perkuliahan. Mungkin nanti perkuliahan yang untuk minggu depan itu tepatnya perkuliahan tanggal 2 itu akan digabung ke minggu depannya. Jadi minggu depan itu tidak ada perkuliahan karena kita memang cuti bersama. Saya tidak ingin menyampaikan di perkuliahan menyampaikan perkuliahan ketika pada saat libur, tapi nanti perkuliahannya mungkin akan kita gabung saja dengan perkuliahan di minggu berikutnya atau mungkin nanti akan kita membuat schedule atau dipindahkan ke hari apa. Itu ya sekedar pengumuman untuk nanti kita perkuliahan di minggu depan jadi tidak ada. Nah, untuk materi saya berkaitan dengan hukum perdata itu lebih kepada mengenai hukum perikatan. Pak Rahmadi Usman itu kan kemarin lebih kepada hukum benda, terus Ibu Diana untuk hukum orang dan keluarga. Nah, saya nanti akan banyak berbicara mengenai buku 3 KUH Perdata. Jadi di dalam buku 3 KUH Perdata itu kan judulnya mengenai perikatan. Jadi ada beberapa hal yang secara umum, nanti mengenai sumber perikatan, terus juga pengertian, kaitannya dengan perjanjian, terus juga sah, dan mungkin di pertemuan terakhir akan sedikit disinggung mengenai perbuatan melawan hukum. Jadi itu materi. Nah, untuk materi lebih mendalam, Anda akan bertemu kembali di semester, saya tidak tahu apakah semester ini atau semester berikutnya, berkaitan dengan mata kuliah hukum perikatan. Jadi nanti ada mata kuliah perikatan yang lebih banyak membahas mengenai perikatan itu sendiri. Jadi untuk materi hukum perikatan di mata kuliah hukum perdata, saya akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya umum atau prinsipal saja. Nanti untuk lebih mendalam ada mata kuliah tersendiri yakni mata kuliah hukum perikatan. Silakan yang baru bergabung kameranya di on cam, terus silakan diisi dulu presensi untuk pertemuan hari ini karena sudah saya buatkan tadi untuk presensi untuk pertemuan hari ini. Dan pun mungkin tidak bisa terlalu lama, maksimal mungkin sekitar jam 8.15 atau bahkan jam 8 karena nanti pagi saya harus pergi skripsi kakak angkatan Anda yang hari ini melaksanakan ujian skripsi. Jadi saya harus karena ujian skripsi di tempat kita tidak seperti perkuliahan. Kalau perkuliahan sampai sekarang itu kan dibuatnya secara online atau secara daring. Tetapi ketika ujian skripsi datang di kampus, jadi ada perbedaan. Nah, saya tidak tahu untuk kebijakan nanti setelah Idul Fitri, apakah nanti kuliah sudah offline di kampus atau masih online. Karena mengingat setelah Idul Fitri itu ada sekitar 3 pertemuan lagi
setelah itu di akhir bulan Mei itu kan sudah jadwal ujian tengah semester. Jadi mungkin sisa sekitar 2 sampai 3 pertemuan saja lagi setelah Idul Fitri itu Anda sudah memasuki ujian akhir semester. Jadi tidak terasa Anda sudah melewati semester 2, sekitar 1 bulan lagi sudah ujian dan terlewatkan sudah semester 2. Terus Anda akan melaksanakan libur panjang, dengan biasanya nanti akan diawali di sekitar akhir Agustus atau awal September. Jadi ini merupakan libur panjang. Jadi saya harap betul-betul dipersiapkan secara dari sekarang mengenai sebagainya, karena mengingat waktu 1 bulan itu saya pikir waktu yang sangat pendek untuk persiapan dalam kerangka untuk ujian akhir semester. Karena mengingat nanti nilai Anda yang apalagi yang kemarin ujian tengah semesternya anjlok, saya pikir dari sekarang tolong diperhatikan. Jangan sampai nanti terulang kembali ujian akhir semesternya juga anjlok, itu akan ada kemungkinan Anda nilainya tidak lulus. Baik, sekarang saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan hukum perdata, lebih sifatnya ke hukum perikatan di mata kuliah hukum perdata, karena di hukum kan saya juga mengajar mata kuliah. Jadi di materi hukum perdata ini saya lebih banyak membahas atau diminta untuk menyampaikan bagian buku 3 di dalam KUHP Perdata kaitannya dengan hukum perikatan. Sebelum ke sumber, saya pikir lebih ini mengenai pengertian perikatan nanti saya sampaikan. Nah, jadi hukum perikatan itu kan diatur di dalam buku 3 pada umumnya. Ini coba sekarang kita tidak mempunyai KUHP Perdata yang baru atau New Burgerlijk Wet. Sementara di Belanda sendiri sudah mereka memiliki NBW atau New Burgerlijk Wetboek. Kita masih menggunakan Burgerlijk Wetboek yang sejak dulu sampai sekarang masih digunakan. Dan sampai sekarang negara kita masih belum bisa membuat kitab undang-undang hukum perdata yang baru. Secara anatomis batang tubuh di bab 3 itu dalam bab 1 itu dia menyampaikan berkaitan dengan perikatan pada umumnya. Itu dalam 1233 sampai 1312. Jadi ada lumayan banyak pasal perikatan pada umumnya. Nah, sedangkan di bab 2 nanti 1313 sampai 1352 itu mengatur mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian. Berikutnya di bab 3 dia akan mengatur perikatan yang lahir dari undang-undang, terus dihapus, dan mengenai perjanjian khusus di bab 5 sampai bab 8. Nah, kalau kita lihat secara anatomi, jadi nanti perikatan pada umumnya terus masuk ke dalam sumber perikatan, baik itu yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang. Terus juga nanti ada kaitan dengan hapusnya perikatan dan tentang perjanjian khusus. Perjanjian khusus ini maksudnya perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam buku ta. Misalkan perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya juga itu adalah perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu diatur di dalam buku 3. Jadi ketika berbicara mengenai buku 3 itu orang lebih langsung ingat ke perikatan, masalah perjanjian. Karena itu yang paling banyak Anda lakukan ketika di dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, berperikatan. Di dalam buku 3 hukum perdata di 1233 dinyatakan bahwasanya pada intinya, jadi orang terikat antara satu dengan yang lainnya, namanya saja kan perikatan, artinya ada keterikatan. Artinya di sini secara umum orang itu terikat antara satu dengan yang lainnya, itu sumbernya hanya dua. Yang pertama itu bisa karena perjanjian, dan yang kedua adalah karena undang-undang. Jadi intinya setiap orang itu terikat satu sama lainnya, bisa karena perjanjian, kan Bapak sampaikan pengertian perjanjian itu apa, atau pengertian perikatan secara umum itu apa, dan yang kedua itu karena undang-undang. Nah, dalam undang-undang, sumber perikatan itu bisa jadi karena undang-undang saja, atau karena undang-undang karena perbuatan manusia. Nah,
yang karena perbuatan manusia tadi itu bisa dibagi lagi karena perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum, karena ingat ketika kita ada sebuah norma itu bisa jadi kita bisa mengikuti aturan yang ada di norma tersebut. Tapi ketika manusia tidak melaksanakan norma sebagaimana mestinya, maka itu dikategorikan sebagai karena perbuatan manusia yang melawan hukum, atau di dalam bahasa Belandanya disebut dengan onrechtmatigheid. Ini nanti diatur di dalam 1365 sampai 1380. Nah, di mana yang paling banyak di antara sumber perikatan ini yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari itu adalah sumber perikatan yang bersumber dari perjanjian. Ingat, secara tidak langsung Anda saya pikir paling sering melaksanakan perikatan yang sumber dari perjanjian. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang paling sering itu adalah perjanjian. Misalkan ketika suatu saat nanti Anda misalkan pergi keluar rumah di perjalanan habis bensin misalkan singgah di SPBU, Anda beli bensin. Nah, itu kan sudah dilaksanakan yang namanya perjanjian jual beli. Atau mungkin nanti sore ketika Anda mau berbuka puasa, Anda pergi ke warung, beli takjil. Nah, itu juga merupakan sudah melaksanakan yang namanya perikatan yang bersumber dari perjanjian. Jadi, perikatan yang bersumber dari perjanjian itu adalah merupakan perikatan yang paling sering dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari dibanding yang bersumber dari undang-undang tadi. Kita juga misalkan hari ini perkuliahan janji di jam 7.30 misalkan. Nah, itu juga merupakan sebuah Anda dan saya melaksanakan perikatan tadi, yakni kita kuliah sama-sama sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Artinya apa? Sumber perikatan itu bersumber dari perjanjian. Nah, berikutnya Bapak ingin menjelaskan istilah perjanjian dan perikatan. Tadi kan ada perikatan, ada perjanjian. Nah, sekarang apa sih? Nah, sekarang dari peristilahan, karena seperti ini, ada beberapa ahli hukum yang berbeda-beda menerjemahkan asal kata verbentinis dan operancomes tersebut. Nah, sebenarnya kata verbentinis itu berasal dari kata dasar verbinden, artinya mengikat. Nah, sedangkan operancomes itu berasal dari kata operancomen yang artinya setuju. Jadi secara harfiah yang satu itu mengikat dan yang satunya overencomes itu berasal dari kata overencomen artinya setuju. Tentunya di sini memiliki arti yang berbeda. Nah, para ahli hukum ternyata berbeda-beda menerjemahkan istilah verbentinis maupun overencomes tersebut. Subjektif R. Cipro Sudibyo ini dalam kitab undang hukum perdata. Jadi kalau nanti Anda membeli kitab undang hukum perdata, biasanya yang paling banyak dipakai itu terjemahan dari Prof. Subekti. Jadi ingat, yang namanya kitab undang hukum perdata itu kan berasal dari namanya Burger Liquid Book atau BW. Nah, itu kan masih dalam bahasa Belanda, kemudian ahli-ahli hukum di Indonesia menerjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata di antara beberapa ahli tersebut, dia berbeda-beda menerjemahkan antara istilah verbentinis maupun overencomes. Contoh Subekti, dia menyatakan pengertian verbentinis itu adalah perikatan. Sedangkan overencomes itu adalah persetujuan. Berikutnya kita bandingkan pendapatnya Utrecht. Utrecht di dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, verbentinis itu diartikan sebagai perutangan, sedangkan overencomes diartikan sebagai perjanjian. Dan yang terakhir Ahmad Ihsan dalam bukunya Hukum Perdata 1B, dia menyatakan bahwa verbentinis itu adalah perjanjian, sedangkan overencomes itu adalah persetujuan. Nah, jadi kan di sini mungkin tersebut dengan beberapa pendapat para ahli tersebut jadi bingung. Ya wajar lah, terkadang namanya sumber hukum itu kan macam-macam di tempat kita. Pertama, biasanya sumber hukum itu adalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kalau tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, baru misalkan doktrin. Karena doktrin merupakan salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia. Anda sudah belajar yang namanya pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum, saya pikir sudah diajarkan mengenai sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, supaya tidak terlalu pusing, jadi yang saya kasih
warna merah biasanya itulah yang lazim digunakan di Fakultas Hukum ULM. Jadi verbentenis itu lebih diartikan sebagai perikatan dan juga front comes itu diartikan sebagai perjanjian. Karena mengapa? Mengapa Pak tidak diartikan sebagai persetujuan? Karena kalau misalkan Anda nanti beli buku Kitab Non Hukum Perdata, walaupun sekarang kan sudah secara online banyak apa segala ya, yang bentuk PDF apa segala terserah. Kalau saya sih lebih senangnya membeli yang fisiknya. Kalau misalkan nanti Anda membeli fisiknya, beli saja terjemahan Prof. Subekti, Kitab Non Hukum Perdata itu. Jadi ketika misalkan nanti Anda membaca buku beliau, KUH Perdata beliau itu tidak akan ditemukan istilah perjanjian, akan ditemukan istilahnya persetujuan, karena Prof. Subekti itu mengartikan operon skom tersebut sebagai persetujuan, bukan perjanjian. Nah, mengapa saya lebih menggunakan perjanjian? Karena ketika Bapak dulu S2 di Fakultas Hukum UGM, masih ingat Profesor Sudikno Mertokusumo itu dia menyatakan lebih tepatnya adalah perjanjian bukan persetujuan, karena persetujuan itu sudah sebagai salah satu syarat dari sahnya perjanjian. Nanti ada beberapa syarat sah perjanjian 1320 itu mengatur. Nah, jadi Prof. Sudikno Mertokusumo itu lebih menyatakan bahwa lebih setuju operon koms tersebut diartikan sebagai perjanjian bukan persetujuan. Karena kalau persetujuan itu sudah merupakan salah satu dari syarat sah perjanjian. Jadi sudahlah kita sepakat saja bentenis itu diartikan sebagai perikatan dan operon koms itu diartikan sebagai perjanjian. Supaya jangan nanti Anda bingung kemana-mana. Jadi itu mengenai peristilahan. Berikutnya, nah, pengertian perikatan. Kalau misalkan nanti Anda membuka buku 3 Kitab Tentang Hukum Perdata, tepatnya di buku 3, tidak ada satupun pasal. Jadi tidak ada satupun pasal yang menjelaskan berkaitan dengan pengertian dari perikatan tersebut. Coba nih kalau tidak percaya nanti Anda buka saja buku 3 KUH Perdata, tidak ada yang mendefinisikan pengertian dari perikatan. Nah, ketika peraturan perundang-undangan tidak ada mendefinisikan atau tidak memberikan tafsiran secara resmi berkaitan dengan peristilahan yang diatur dalam perundang-undangan, maka kita akan melihat kepada doktrin atau pendapat ahli hukum. Karena mengapa pendapat ahli hukum atau doktrin juga merupakan salah satu sumber hukum. Nah, pengertian perikatan yang Bapak ambil di sini adalah bersumber dari pendapatnya Pak Ridwan Syahrani. Beliau ada membuat buku Seluk-Beluk Hukum Perdata, itu bukunya sangat-sangat bagus. Silakan nanti Anda cari sendiri. Saya pikir sekarang untuk membeli buku itu tidak akan susah. Anda tinggal di online saja cari buku, terus beli, antar sampai ke rumah. Tidak harus lagi jauh kok jalan-jalan ke toko buku dan belum tentu juga ada bukunya seperti itu di marketplace secara online itu kan nanti Anda bisa cari di sana. Jadi bukunya Pak Ridwan Syahrani, beliau itu merupakan salah satu dosen di tempat kita, sekarang sudah pensiun. Dulu beliaulah yang mengajar hukum perdata dan beliau itu terkenal di mana-mana mengenai buku seluk-beluk hukum perdata tersebut. Dan bukunya sangat bagus dan sangat-sangat teoritis. Kalau misalkan Anda suka hobi membaca apa dan bagaimana, silahkan cari buku tersebut. Nah, menurut pendapat beliau yang diartikan bahwasanya perikatan itu definisinya adalah hubungan hukum antara dua pihak. Jadi merupakan sebuah hubungan hukum perikatan itu antara dua pihak. Artinya apa? Bisa jadi 3 pihak, 4 pihak, dan bahkan seterusnya. Jadi minimal itu ada antara dua pihak. Dalam lapangan hukum harta kekayaan, ingat di mana pihak yang satu berhak atas prestasi, yang biasa disebut dengan kreditur, dan pihak lain yang berkewajiban memenuhi prestasi yang disebut dengan debitur. Nah, sekarang Anda sudah dikenalkan istilah kreditur, apa debitur. Nah, ingat, kreditur itu adalah pihak yang berhak atas prestasi. Apa prestasi nanti Bapak akan jelaskan. Nah, sedangkan pihak lain yang berkewajiban memenuhi prestasi itu disebut dengan debitur. Jadi nanti kalau misalkan apalagi ketika Anda mengambil hukum perbankan dan sebagainya, itu tidak ada lagi banyak istilah-istilah yang memang digunakan lazimnya di dunia perbankan, yakni kreditur dan debitur. Misalkan saya meminjam uang ke bank,
maka posisi saya sebagai kreditur atau debitur. Bank yang meminjam duit ke saya, sedangkan saya yang meminjam duit. Berarti Pak Safrudin pihaknya di sini sebagai kreditur atau debitur? Sebagai debitur. Karena kan Bapak harus membayar sejumlah duit kepada bank tersebut. Sementara bank yang meminjam uang mereka adalah sebagai kreditur. Artinya berhak atas prestasi yang Bapak harus bayar kepada bank tersebut. Jadi di dalam masyarakat kita itu kan salah kaprah sebenarnya. Anda ingat tidak biasanya kalau nggak tahu ya kalau sekarang saya jarang sih nonton TV. Dulu ada istilah tukang kreditur. Padahal kan kalau orang bahasa awam tukang kreditur itu orang yang tujuannya meminjam-minjam duit kan. Padahal di sini kreditur itu adalah orang yang memberi pinjaman karena dia berhak atas prestasi. Sedangkan debitur adalah orang yang berkewajiban memenuhi prestasi. Nah, jadi di sini intinya unsur perikatan itu yang pertama ada hubungan hukum, yang kedua ada dua pihak, terus yang ketiga dia berada di lapangan hukum harta kekayaan, dan keempat ada objek dari perikatan yakni prestasi. Jadi suatu perikatan itu melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Jadinya intinya seperti itu pengertian perikatan. Minimal tadi dia ada dua pihak dan merupakan hubungan hukum, bukan hubungan biasa. Nah, terus dia berada di lapangan hukum harta kekayaan, dan yang keempat ada objek dari perikatan yakni prestasi. Jadi intinya perikatan itu melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Misalkan nanti antara penjual dan pembeli akan dilihat nanti perikatannya itu seperti apa, karena dinyatakan bahwa namanya perikatan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Nah, sekarang saya akan langsung mengenai sumber perikatan yang pertama yakni perjanjian. Tadi kan sudah Bapak sampaikan bahwasanya sumber perikatan ada dua. Yang pertama berkenaan dengan bersumber dari perjanjian, terus yang kedua adalah sumbernya berasal dari undang-undang. Sekarang akan Bapak sampaikan mengenai hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian. Apa sih pengertian perjanjian? Oke, nanti silahkan Anda buka pasal 13 KUH Perdata, dan ini pasal yang harus Anda ingat ya. Jadi dari sekarang belajar hukum itu kan tidak melulu hafalan, tapi ada hal-hal yang perlu diingat. Contoh misalkan pengertian perjanjian ini saya pikir nomor cantik pasalnya 1313, atau nanti kalau perlu Anda bikin plat mobil itu 1313. Jadi ingat, oh ini pengertian perjanjian seperti itu. Walaupun terkadang kata orang fungsi 13 itu merupakan angka sia. Baik, di pasal 1313 ini berarti saya mengambil pengertian dari dari KUH Perdata yang dibuat oleh atau yang diartikan oleh Subekti, karena Subekti tadi mengartikan operan comes itu sebagai persetujuan. Jadi intinya di dalam pasal 1313 suatu perjanjian atau suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Jadi ini pengertian 1313 simpel sekali. Suatu persetujuan atau persetujuan itu nanti Anda ganti dengan perjanjian, karena kita sepakat operan comes itu diartikan sebagai perjanjian bukan sebagai persetujuan. Jadi suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, mengapa ada warna merah di kata-kata di kalimat tersebut? Mengapa saya membuat warna merah? Tentu ada maksud tersendiri. Perkembangannya pasal 1313 itu diprotes oleh para ahli karena ada mengandung beberapa kekurangan. Jadi 1313 itu dikritiki oleh para ahli. Para ahli artinya para ahli hukum ya, bukan ahli-ahli yang lain. Karena terkadang orang yang bukan backgroundnya hukum sok-sokan mengkritisi masalah hukum, itu namanya salah kamar.
Nah, para ahli hukum pada saat itu mengkritisi 1313. Ada beberapa hal yang dikritik. Yang pertama itu kata perbuatan. Nah, coba Anda lihat kata perbuatan di sini kan pengertiannya sangat luas. Karena bisa jadi perbuatan ini merupakan perbuatan hukum, perbuatan biasa, atau bahkan bisa jadi perbuatan melawan hukum. Jadi kata perbuatan di sini sangat-sangat luas maknanya. Itu yang dikritik oleh para ahli pada saat itu. Terus yang kedua, kalimat satu orang atau lebih mengikatkan dirinya. Nah, kalau yang tadi bermakna terlalu luas, ini malah kebalikannya. Ini maknanya terlalu sempit. Seolah-olah hanya menggambarkan perjanjian sepihak. Coba Anda lihat, satu orang atau lebih mengikatkan dirinya. Jadi kata mengikatkan dirinya ini seolah-olah hanya satu pihak yang aktif kepada pihak yang lain. Jadi hanya seolah-olah menggambarkan perjanjian yang sepihak. Anda bingung apa sih perjanjian sepihak? Nanti akan dijelaskan. Kalau Anda bingung itu saya pikir manusiawi. Karena kalau Anda tidak bingung itu antara dua saja. Terlalu paham atau sama-sama sekali tidak paham. Oke, jadi yang pertama tadi terlalu luas, kata perbuatan, sedangkan yang satu orang atau lebih meningkatkan dirinya ini terlalu sempit karena seolah-olah hanya menggambarkan perjanjian sepihak. Padahal di dalam kitab Undang Hukum Perdata di buku 3 itu lebih banyak mengatur mengenai perjanjian yang sifatnya timbal balik. Nah, oleh karena itu, menurut pendapat para ahli, pasal 1313 itu harus disempurnakan. Yang pertama harus ditambah kata, jadi suatu perjanjian adalah perbuatan hukum. Jadi di belakang perbuatan itu harus ditambah kata hukum. Sehingga tegas bahwasanya yang namanya perjanjian itu adalah perbuatan hukum. Bukan perbuatan biasa atau bahkan perbuatan melawan hukum. Jadi nanti ditambah saja setelah dikritik oleh para ahli, 1313 itu perjanjian adalah perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih. Nah, setelah kata satu orang atau lebih itu ditambah kata saling. Mengapa kata saling? Karena di sini juga seolah-olah menggambarkan perjanjian timbal balik. Saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Jadi antara para pihak menggambarkan di sini aktif. Jadi tidak hanya seolah-olah menggambarkan perjanjian yang sifatnya sepihak. Contoh perjanjian yang sepihak atau bersifat sepihak tadi, contoh hibah, di mana di antara kedua pihak itu hanya memiliki salah satu hak atau kewajiban. Sedangkan dalam perjanjian timbal balik, para pihak itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Contoh perjanjian timbal balik banyak sekali, contoh jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Jadi ingat 1313 itu dikritisi oleh para ahli pada saat itu karena yang pertama kata perbuatan itu terlalu sempit karena terlalu luas, bukan terlalu sempit, terlalu luas karena bisa menggambarkan perbuatan biasa, perbuatan hukum atau bahkan perbuatan melawan hukum. Sehingga perlu ditambah kata perbuatan setelah perbuatan itu ditambah kata hukum. Jadi jelas bahwasanya perjanjian itu adalah perbuatan hukum. Terus yang kedua, unsur yang dikritisi adalah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya. Jadi di sini kalau tadi terlalu luas, di sini terlalu sempit karena seolah-olah hanya menggambarkan perjanjian yang sifatnya sepihak. Padahal dalam KUH Perdata buku 3 itu lebih banyak diatur mengenai perjanjian timbal balik. Sehingga harus ditambah kata sebelum mengikatkan dirinya itu, sebelum kata mengikatkan itu ditambah kata saling. Jadi satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya sehingga tergambar tidak hanya perjanjian sepihak tetapi juga perjanjian yang sifatnya timbal balik. Oke, itu ya pengertian perjanjian mengenai 1313. Nah, nanti akan Bapak jelaskan juga mengenai salah-salah perjanjian, sistem terbuka dan sebagainya. Ini mungkin tidak terlalu ini.
sekali lagi Bapak mengingatkan untuk Anda isi presensi, jangan sampai tidak diisi presensi. Dan kita akan bertemu kembali di perkuliahan tepatnya di tanggal sebentar, Bapak lihat kalender tanggal 10. Jadi bertemu kembali di tanggal 10 Mei tahun 2022 karena tanggal minggu depan tanggal tepatnya di tanggal 3 itu kita masih melaksanakan cuti lebaran atau cuti bersama. Jadi kita akan bertemu kembali tanggal 10. Insya Allah nanti kita bertemu setelah Idul Fitri dan saya pikir mudah-mudahan Anda semangat setelah Idul Fitri karena ini hari mungkin minggu-minggu terakhir alasan puasa selalu dikambing hitamkan biasanya ngantuk, masih apa dan sebagainya. Tapi janganlah segala puasa itu selalu dijadikan kambing hitam, kasihan nanti dia selalu dikambing hitamkan. Padahal ya yang namanya puasa itu kan tidak harus mengganggu aktivitas kita, apalagi ini masih pagi, semangat-semangatnya dan semangat karena ini kan Anda kuliah cuma sampai hari Kamis. Berarti yang cuma 2 hari lagi, karena hari Jumat sudah mulai cuti bersama. Lumayan, 10 hari Anda libur. Bagi yang mau pulang kampung, ya tapi sebagian besar ya sudah di kampung. Kami kan hanya sebagian kecil saja yang ada di Banjarmasin, seperti itu. Jadi silahkan pergunakan semaksimal mungkin 10 hari ini untuk berlibur, tapi ingat, jangan ada keingatan belajar. Karena 1 bulan lagi tidak terasa Anda sudah ujian akhir semester. Jadi tolonglah pandai-pandai membagi waktu karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Jadi sekali kita kehilangan waktu, dia akan tidak akan pernah lagi kembali. Hari Selasa, hari ini hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa tanggal 22 April 2022 hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, tidak akan berulang kembali. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu itu bisa akan sangat bermanfaat ketika digunakan hal-hal yang sangat positif, tetapi terkadang waktu itu boleh jadi akan membunuh kita bagi kita yang tidak pandai untuk menggunakan waktu sebaik mungkin. Jadi pergunakan waktu yang ada, pergunakan nikmat sehat yang masih ada. Makanya dalam hadis itu kan ada bahwasanya pergunakan sehat sebelum datang sakitmu, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, makanya pandai-pandailah untuk menggunakan waktu. Orang yang pandai menggunakan waktu, saya yakin dia akan sukses ke depannya. Tetapi bagi mereka yang tidak pandai untuk menggunakan waktu, maka mereka akan tergolong kepada orang-orang yang merugi. Jadi saudara-saudara yang masih semester 2, saya pikir masih semangat-semangatnya untuk mencari ilmu. Ingat, di pikiran Anda perlu ditanamkan, saya kuliah adalah untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari yang lain-lain. Tujuan utama orang tua menguliahkan Anda di Fakultas Hukum ULM adalah agar apa? Agar Anda mendapatkan ilmu dan nanti untuk mencapai gelar sarjana hukum, itulah tujuan kedua orang tua Anda. Bagi yang masih memiliki kedua orang tua, tolong dihormati, jangan pernah menyakiti kedua orang tua, karena ridho Tuhan, ridho Allah ada di kedua ridho orang tua Anda. Ingat itu. Jadi kalau misalkan Anda jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua dan muliakanlah kedua orang tua Anda kalau masih ada memiliki kedua orang tua. Karena kalau misalkan nanti Anda sudah tidak ada memiliki kedua orang tua, tidak akan pernah ada tempat lagi untuk Anda bercengkerama, mengadu, dan sebagainya. Jadi manfaatkanlah. Karena yang namanya usia kita tidak pernah tahu kapan meninggal. Bisa jadi hari ini kita sehat, besok akan meninggal dunia. Jadi pergunakanlah sewaktu yang ada untuk memuliakan kedua orang tua. Karena kebahagiaan kedua orang tua merupakan itu adalah kebahagiaan yang tidak akan ternilai harganya dan itu nanti akan menjadikan Anda, insya Allah jalan hidup Anda akan selamat dunia akhirat. Jadi sekali lagi jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun nanti Anda kalau misalkan orang tua sudah tiada, Anda kaya raya dan sebagainya, tidak akan pernah kembali bisa untuk menghidupkan kedua orang tua Anda. Ingat ya, bagi yang masih memiliki kedua orang tua, dari sekarang tolong hargai, hormati, dan taatilah mereka. Jangan nanti dengan orang apa dan sebagainya baik sama sekali, tetapi dengan orang tua tidak, itu terbalik. Jadi baik dengan orang tua, baik dengan orang, teman dan sebagainya, harus Anda lebih tinggi baiknya kepada kedua orang tua karena mereka lah yang ibu yang melahirkan dan kedua mereka lah yang membesarkan Anda. Oke, kepada kedua orang tua, hormatilah mereka. Baik, itu dulu perkuliahan dari Bapak sebelum ini kan hari terakhir di pertemuan di bulan Ramadan karena minggu-minggu berikutnya kita sudah meninggalkan Ramadan dan ini adalah hari-hari terakhir di penghujung Ramadan.
minggu depan mungkin kita sudah Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada salah dan hilaf. Mudah-mudahan kita bertemu kembali setelah selesai Lebaran dengan semangat baru yang mungkin itu adalah semangat untuk mensupport Anda dalam kerangka untuk menghadapi ujian akhir semester yang tidak terasa lagi, mungkin insya Allah sekitar 1 bulan sudah ujian akhir semester. Baik, itu dulu ya, saya mohon maaf karena tidak bisa maksimal hari ini karena saya harus segera ke kampus untuk menguji ujian skripsi kakak angkatan Anda yang hari ini ada ujian skripsi. Itu dulu dari Bapak. Jangan lupa untuk isi presensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.